Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Oh Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini kami naikkan puji syukur limpah terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Kau menjaga, melindungi, dan memelihara kami sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami apa yang akan kami dengar nanti, membawa perubahan hidup kami lebih dekat kepadamu. Kami berdoa kepadamu, hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Bumi, cuaca, dan tumbuhan. Judul renungan hari ini tanggal 24 Maret, Jamur Raksasa. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 5 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Mari kita dengarkan penjelasannya. Hidup di dasar belantara gunung Strawberry di timur Oregon, peneliti telah menemukan organisme hidup terbesar di bumi. Diperkirakan bahwa satu jamur yang hidup di kedalaman hampir 1 meter di bawah tanah itu dapat meliputi area sebesar lebih dari 22 km persegi. Ujung jamur kecil terlihat di atas tanah hanya seperti puncak gunung es. Secara resmi dikenal sebagai Armillaria ostoyae atau jamur madu, di mana jamur ini berdiameter 5,6 km dan memakan tempat setara dengan 1665 lapangan sepak bola. Berdasarkan kecepatan pertumbuhannya, para ahli memperkirakan bahwa jamur Methuselah ini berumur lebih dari 2400 tahun, tapi itu bisa jauh lebih tua. Para ilmuwan menemukan jamur ini ketika mereka melihat rumpun besar pohon mulai mati di wilayah hutan itu. Ketika rimbawan memotong bagian pohon yang terinfeksi, mereka menemukan tentakel putih yang tersebar yang disebut rhizomorph. Filamen ini menarik kelembapan dan nutrisi dari akar pohon untuk memberi makan jamur. Jamur madu pada akhirnya nanti bisa mengeluarkan air dan karbohidrat yang cukup dari akar untuk membunuh pohon inangnya. Para peneliti mengumpulkan sampel jamur ini dari area yang tersebar luas dan menumbuhkannya bersama pada cawan Petri. Alih-alih membentuk garis menghalang antara satu pohon jamur dengan yang lain, sampel jamur tersebut malah bersatu tumbuh bersama. Selain itu, para peneliti menganalisis DNA sampel, menetapkan bahwa mereka semua berasal dari organisme masif yang sama. Ini membuat jamur madu menjadi jamur yang sangat besar. Para ahli mengatakan bahwa pada titik ini tidak ada cara untuk menghilangkan jamur tersebut. Itu terlalu besar. Sekarang perhatikan bahwa jamur monster ini berawal hanya dari satu spora kecil yang bahkan terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop. Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa
Amoralitas sangat mirip dengan jamur raksasa ini. Paulus menasihatkan gereja di Korintus untuk membasmi pengaruh amoral di gereja mereka karena sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Dalam 1 Korintus 5 ayat 6. Sedikit dosa dalam hidup bekerja seperti ragi dalam roti atau sejenis spora jamur menyebar. Cara terbaik untuk mengatasi dosa adalah untuk membasmi itu sebelum mengakar jauh. Saat kita menyerahkan hati kita kepada Roh Kudus, Dia akan menginsafkan kita dari dosa, mencabutnya dari hidup kita, dan menukarkannya dengan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu baik mengenai jamur raksasa. Bapa, dosa dari kecil yang kami pupuk bisa menjadi seperti jamur raksasa. Tolong kami Tuhan, kami hidup lebih berkenan kepadamu. Dan untuk mengatasi dosa, kami harus membasmi dari akarnya. Tolong kami Tuhan, agar supaya kami insaf, tidak berbuat dosa, membawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Kami berdoa kepadamu hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.